Ya, oke. Oke, Mbak Siti, saya mau nanya dulu nih, Mbak Siti. Mbak Siti ini seorang Islam kah? Mm-mm. Islam. Nonton Iya, Edis TV alhamdulillah. sudah Iya, berapa lama? Islam. Udah berapa lama ya? Lupa, pokoknya udah sekitar 2 bulan, 3 bulan lah. Sering nonton Edis TV? Sering. Nontonnya dari awal sampai akhir atau cuman sebentar aja 1 menit terus pergi begitu atau gimana? Oh, sekitar 10 menit lah, 10 menit lebih gitu. 10 menit lebih. Oke. Masih Islam sekarang? Alhamdulillah masih. Pantesan masih Islam. Ya, silakan. Apa yang mau Mbak Siti utarakan? Silakan. Saya kasih Anda karpet merah. Silakan. Apa nggak ada, soalnya setiap yang Edis ucapkan sih ini secara logika masuk gitu. Secara logika masuk, tetapi masih Islam. Masih. Ini bagaimana ini? Secara logika masuk, tetapi masih Islam. Iya, masih. Berarti yang nggak punya logika siapa di sini? Kan saya gini, setiap saya membawa satu isu tentang agama Islam, kita tunjukin dalilnya, betul? Mm-mm. Nah, kemudian kamu mengatakan bahwa masuk logika yang saya katakan. Mm-mm. Tetapi mengapa kamu tidak menerima itu sebagai satu kebenaran dengan mempertahankan Islam? Gimana ya? Soalnya ini udah diajarin dari kecil gitu. Sudah diajarin dari kecil. Begini. Justru kita ini harus melawan apa yang diajarkan dari kecil, sudah didogmakan dari kecil, tetapi itu adalah kecacatan logika, betul? Coba satu isu yang kamu ingat yang saya bahas, coba apa? Satu isu yang kamu ingat dan kemudian kamu setuju, masuk akal, itu apa? Tentang, aduh, Lupa. Itulah teman-teman, kenapa kalian lihat kenapa seseorang masih Islam, ya karena begini. Coba hal yang spesifik nih, biar saya bisa lebih terarah. Waktu kamu nonton dulu terus kamu mengiyakan, apa itu? Tentang masalah pengobatan dari kencing unta. Oke, pengobatan dari kencing unta. Oke, menurut kamu betul tidak Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia untuk meminum kencing hewan? Gimana ya? Soalnya ini nggak pernah dengar kisahnya begitu dari Iya, makanya guru-guruku selama dulu. ini kalian tidak pernah tahu itu kan? Heeh. Kalau ada orang menyuruh minum kencing hewan, berarti seseorang itu atau orang yang disuruhkan itu sama-sama tidak waras, betul nggak? Iya betul, secara logika sih. Iya. Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan. Coba misalnya, Mbak Siti, kalau Anda punya anak, Nah, punya misalnya anak Anda disuruh minum air kencing sapi. Menurut Anda, itu yang nyuruh itu waras nggak? ya enggak lah. Nah itu Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan.
Lalu bagaimana Anda Mungkin masih itu mengikut? Gimana? Mungkin itu dari ini Bang Edis, hadis yang ini, yang palsu gitu. Hadis yang palsu. Baik, baik, baik. Katanya hadis yang palsu, teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Sebentar. Kalau kamu mengatakan itu hadis yang palsu, sabar ya. Katanya hadis yang palsu, saudara-saudara. Baik. Tapi sebelum gini, kalau misalnya saya turuti kamu bahwa itu hadis yang palsu, berarti hadis-hadis itu harus dibuang, betul? Nah, berarti benar kata saya, jika Anda mempelajari hadis, maka sudah dekat waktunya Anda akan melemparkan hadis itu ke tong sampah, betul? Itu kalau hadisnya palsu. Tetapi kalau hadisnya asli, berarti kesimpulannya Muhammad tidak wah? Tidak wah? Ya, jangan gitulah Bang. Jangan gitulah. Tadi kan sudah saya bilang kalau ada nyuruh orang minum kencing hewan, kalau ada orang nyuruh minum kencing hewan, berarti dia waras nggak? Iya, enggak sih, enggak waras. Oke, Muhammad nyuruh minum kencing hewan? Belum pernah dengar Baik, kisahnya baik, dari baik. guru-guru Aduh, aku, baik dari ya. guru-guru Oke. gitu. Baik. Aduh. Wah, coba ya kita putarkan sajalah ceramah ustadznya ya. Kalau saya yang ngomong nanti saya disangkain fitnah. Tetapi kalau ustadz yang ngomong supaya saya terlepas daripada fitnah, saya putarkan saja ceramah dari ustadz, betul? Coba dengarkan ya, dengarkan. Ini juga muslim-muslim lain. Begini teman-teman, banyak orang Islam tidak tahu ini. Ya, saya kasih tahu kepada teman-teman, ada banyak sekali orang Islam yang tidak tahu ini. Kalau ini sampai tahu, banyak orang Islam akan mikir bahwa Islam itu memang sudah ya kecacatan logika. Dengarkan, dengarkan. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Dan dijadikan sebagai obat dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Dinukil. Nah, itu jelas. Bahkan Muhammad itu menjadi satu-satunya nabi yang paling jorok. Iya. Bahkan Muhammad itu pernah berwudu di air bekas ini. Air gini, saya kasih Anda contoh. Misalnya Anda mau wudu. Tetapi air wudu Anda itu di situ bekas tempat pembuangan softtek, buang bangkai, buang kotoran. Kira-kira menurut Anda najis nggak itu? Ya najis Bang. Nah, Muhammad Najis. itu wudu dari tempat begitu. Nggak pernah dengar. Astagfirullahaladzim. Tidak pernah tahu hadis itu juga. Tidak pernah, soalnya Tidak pernah tahu. Dari kecil tidak diajarin. Aduh, baik. Oke, saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk mengenai Muhammad itu dia wudu dengan menggunakan bekas air yang kotor begitu. Dia wudu bekas air yang seperti tadi. Saya akan tunjukkan hadisnya. Untuk lebih jelasnya kita akan baca tadi ya. Kita akan baca mengenai hadis mengenai sumur. Bentar ya, saya tunjukkan ini. Makanya ini loh, 101 bukti Islam itu kecacatan logika. Ya. Bentar. Nih.
Saya akan tunjukkan kepada kalian mengenai hadis tentang Muhammad wudhu dari sumur Buda'ah ya. Nih, saya tunjukkan kepada kalian bahwanya Muhammad wudhu bekas air cucian haid. Entah Muhammad ini senang yang datang-datang dari situ, kita nggak tahu. Karena Muhammad ini dia diriwayatkan memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki ya. Baik. Nih, kelihatan ya? Ini hadisnya. Oke. Di dalam kitab Al-Imam ya Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Ashhaj berkata dalam sunannya ya, dalam kitab bab bersuci. Jadi ada dulu namanya sumur Buda'ah ya. Nah, sumur Buda'ah nih kita bacakan ya. Muhammad bin Al-Ala, Al-Hasan bin Ali, dan Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari telah menceritakan kepada kami. Mereka berkata, Abu Usama telah menceritakan dan seterusnya ya. Dari Muhammad bin Ka'ab, dari Ubaidillah dan seterusnya ya. Bahwa ditanyakan kepada Rasulullah, apakah kami boleh wudhu dari sumur Buda'ah? Yaitu sumur yang dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing, dan sesuatu yang berbau busuk. Maka beliau bersabda, air itu suci, tidak ada satupun yang dapat menajiskannya. Nah, jelas nggak? Iya sih jelas. Nah, makanya saya bilang Muhammad ini nabi, satu-satunya nabi yang paling jorok. Tapi jujur aja Bang, baru kali ini apa? Makanya dengar sering-sering hadis nontonnya di seperti ini. TV. Sering-sering, iya. Karena baru kali ini, belum pernah tahu sebelumnya, betul? Iya, belum pernah dengar hadis yang seperti itu. Belum pernah. Jadi besok kalau ada bekas bangkai anjing dibuang di situ, suduk saja di situ mengikuti sunnah Rasul, betul? Ya enggak lah Bang, kan itu kan air najis. Duh, ini saya bacakan lagi. Air najis katanya. Perhatikan loh, ini perhatikan ya. Hadis ini dikenal dengan hadis sumur Buda'ah ya. Berawal dari sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air di sumur Buda'ah sementara kain pembalut haid, daging anjing dan benda-benda berbau busuk dibuang ke dalamnya? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya air tersebut suci dan mensucikan. Berat ini. Kalau masalah air ada Bang, ini Mbak Siti Bang. Mbak Siti, saya seperti tema yang saya tulis ini, Mbak Siti, bahwa Islam itu adalah sebuah kecacatan berpikir. Menurut Muhammad, kalau ada air, di situ ada bekas softtek dibuang, bangkai anjing dibuang, maka airnya itu suci. Logika dari mana? Aduh, Muhammad. Coba mikir. Coba. Kenapa sih berat banget mikir? Itu kan hal yang sederhana. Gimana sih? Makanya saya bilang, kalian ini jangan takut lagi untuk meninggalkan Muhammad. Yuk, Mbak Siti. Saya cuma bilang begini, Mbak Siti. Saya ini sudah mempelajari agama Islam. Saya sudah mempelajari Al-Quran dan hadis. Dan juga saya sudah membaca Bible, membaca Injil. Jadi saya dapati bahwa kebenarannya itu ada di dalam Injil.
Bahkan Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada Injil. Gimana? Apakah Mbak Siti malam hari ini mau membuka pintu hati untuk menerima Yesus? Untuk menjadikan Yesus Gimana sebagai ya, suri Bang? tauladan, menjadikan Yesus sebagai junjungan, mau? Ya, Gimana? enggak lah Bang. Nah, masih tertutup pintu hatinya, saudara-saudara. Jadi pengen ngikutin orang yang ngajarin itu, bahwa bekas softtek dibuang ke situ, bangkai anjing dibuang ke situ, airnya masih tetap suci, tidak najis. Ya najis. Itu Muhammad bilang tidak najis. Bagaimana sih? Aduh, gimana? Nggak bisa berpikir pokoknya. Belum bisa berpikir. Gimana? Langsung ngeblank. Bagaimana? Nggak bisa berpikir langsung ngeblank. Iya, oke, baik. Mungkin terlalu dini ya teman-teman. Ya gini. Tidak bisa Gini Mbak Siti. berpikir. Wow. Oke, baiklah. Oke lah teman-teman, karena begini. Karena memang Islam telah diajarkan kepada Mbak Siti ini sejak lahirnya. Sudah sampai sekarang, sudah tak tahu umur berapa. Mungkin sudah kepala berapa ini? 40? Udah mau ke pelampat. Udah mau kepala 4. Mungkin seumur-umuran dengan saya ini, Mbak Siti ini, ya. Jadi memang ini memang ini bukan hal yang mudah. Bahwa sudah dicekokin Islam dari lama, sudah mendarah daging, itu memang tidak mudah, teman-teman. Butuh proses. Ya. Tapi percayalah Mbak Siti bahwa malam hari ini akan menjadi malam di mana satu saat Anda akan merenung di dalam kesendirianmu untuk merenungkan kembali, mereview kembali iman Anda. Benarkah selama ini bahwa Anda ini hanyalah ikut-ikutan, korban daripada dogma-dogma agama Islam? Ya, Mbak Siti ya. Oke? Oke, ya teman-temannya, kita berdoa semoga Oke, langsung kiranya ngeblank. ya, semoga kiranya Roh Kudus menjamah hati Mbak Siti sehingga hati Mbak Siti dan pikiran Mbak Siti dibukakan. Tahu Roh Kudus? Ya Allah, Bang, ini Lu kok ya Allah, ya Allah. Mbak Siti, apa nggak ada sih. tidak ada Roh Kudus ya Tuhan? Astagfirullahalazim. Mereka sangat anti kepada Roh Kudus, padahal Roh Kudus di dalam Al-Quran sangat jelas ya Tuhan. Baik, saya akan perkenalkan Roh Kudus di dalam Al-Quran ya. Perhatikan. Waduh, benar-benar ya. Saya tunjukkan ayat. Barang siapa yang menolak Roh Kudus itu adalah orang-orang yang, waduh, kita bacakan saja ayatnya. Ya. Itu ada di dalam Quran. Perhatikan, ya. Saya tunjukkan ya. Kita bukakan. Sabar ya, teman-teman ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayatnya, sebentar, ayatnya yang ke-87 ya. Al-Baqarah 87. Al-Baqarah 87. Nih, saya tampilkan lagi ya, saya tampilkan. Mohon maaf teman-teman. Teman-teman kalau mau repost, waktu nyari-nyari ayatnya itu di-cut biar tidak makan waktu ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Ya nih. Sungguh. Ini Al-Quran ya, betul? Betul? Iya. Oke. Di sini dikatakan apa? Sungguh
Kami benar-benar telah menganugerahkan kitab kepada Musa dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Mengapa setiap kali rasul datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang kamu tidak ingin, membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri. Lalu sebagiannya kamu dustakan dan sebagiannya kamu bunuh. Jadi Roh Kudus ini ada nggak dalam Al-Quran? Ada ya, ada. Tidak Iya, tahu ada. dia di dalam Al-Quran ada Roh Kudus. Sungguh nekat yang nyata. Aduh. Bagaimana mungkin Anda ini sebagai seorang muslim? Ya ini teman-teman, karena apa? Pertama-tama ya Mbak Siti, orang Islam ini, mereka ini ketika membaca Al-Quran, mereka bukan mempelajari Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari huruf-huruf Arab. Itulah kenapa di dalam sebuah pengajian, di dalam sebuah pondok pesantren selalu begitu. Membunyikan huruf-huruf Arab. Ba, ta, za, shin, sin, shin. Kan itu terus. Betul nggak begitu di dalam pengajian? Anak-anak diantar ke pondok Iya. pesantren. Ngapain anak-anak diantar ke pondok pesantren? Belajar membunyikan huruf Arab. Sampai-sampai mereka juga tidak belajar tahu ada ilmu Roh lainnya Kudus, lah. ada Roh Kudus di situ. Makanya tadi saya bilang, semoga Mbak Siti hatinya dijamah oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang daripada Tuhan. Supaya hatinya terbuka, pikirannya terbuka menerima kebenaran. Secara logika sudah jelas bahwa Islam itu adalah sebuah kecacatan logika. Karena apa? Karena salah satunya tadi itu, masa air bekas buang bangkai anjing dibilang bersih gimana? Begitu ya Mbak Siti ya? Ya, siap. Oke, Mbak Siti, ya mudah-mudahan Roh Kudus kiranya menjamah hati Anda sehingga Anda berubah dan mengenal kebenaran. Amin. Amin. Oke, saya turunkan Mbak Siti ya. Selamat malam. Ya, suaranya juga agak-agak sedikit menggema ya teman-teman ya. Teman-teman pastikan kalau teman-teman mau naik, kalau teman-teman mau berdiskusi, dialog interaktif, tanya jawab dengan saya seperti tadi, pastikan sinyal kalian kuat ya. Ingat teman-teman, forum ini forum diskusi atau debat. Bukan forum caci maki atau hujat. Ya, itu camkan itu perkataan itu ya. Itu sudah jadi slogan Edis TV. Slogan Edis TV setiap acara akan dibuka selalu begitu. Forum ini, acara Edis TV ini adalah acara diskusi atau debat antara Islam dan Kristen. Bukan acara caci maki ataupun hujat. Oke? Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Asep Zainal. Coba Asep Zainal. Asep. Allah, ini anak buahnya Aagim. Oke. Ya, Asep, silahkan nyalakan kamera.